Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Aurelia, perwakilan dari kelompok 1. Nah, kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan unsur logam dan non-logam. Disimak video berikut. Sifat kelogaman terbagi menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Sifat-sifat logam yaitu wujud zat pada suhu kamar sekitar 250 C adalah padat, kecuali raksa cesium berbentuk cair, bersifat konduktor, dan penghantar listrik yang baik. Mengkilap jika digosok, dapat ditempa, dan dapat direnggangkan. Unsur non-logam mempunyai sifat-sifat lebih mudah menarik valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Non-logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam. Dan terakhir, sifat-sifat metaloid memiliki sifat sebagai logam maupun non-logam, lebih rapuh non-logam. Umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik. Sifat logam pada atom sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang, sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah, sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam bertambah. Keasaman dalam sifat periodik tidak. Sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur, di mana sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur, di mana sifat asam yang dimiliki dengan unsur logam dan sifat basa yang dimiliki dengan unsur logam. Sifat asam dan basa suatu tidak dimiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam satu golongan logam dari atas ke yang bawah, pada sifat basa akan meningkat, dan pada non-logam sifat asam yang semakin menurun. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, pada sifat basa yang akan semakin menurun, dan pada logam sifat asam yang akan semakin meningkat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kereaktifan. Jadi, kereaktifan suatu hal yang dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dikaitkan dengan unsur lain dan membentuk senyawa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepaskan atau menerima elektron, tergantung pada kecenderungan dalam kesulitan dan kesulitan tidak menarik dan melepaskan elektron. Untuk unsur yang bersifat logam, dalam unsur suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif. Namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Nah, sedangkan untuk unsur bersifat non-logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif. Namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Penjelasan dari kelompok kami, semoga teman-teman paham dan mengerti. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.